Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-fatih lima ughriq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratillahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, para kiai, punyai, para gus, para ustadz ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengawasan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Gusti Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho, pangapura, pituduh, pitulung, keselamatan, kesehatan, awake berkas, seger waras, akeh duit, akeh beras. Masalah urusan beres tuntas, utang-utangnya lunas dan bahagia tanpa batas. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hotel menika kula lan panjenengan ditakdirake Allah saged istiqomah mutolaah kitab Al-Hikam sak menika pasal 183. Memberi nasihat berdasarkan kebaikan dari diri dan kebaikan dari Allah. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken tansah diring hidayah. Pitulungipun Allah ndadosake kepahaman, saged ngamalake dados ilmu ingkang barokah lan manfaat dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man abbaro min bisati ihsanihi asomathul isaah wa man abbaro min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut ida asaa. Man utawi sapane wong abbaro iku gawe ibarat berpendapat apa komentar apa mulang oleh gawe ibarat min bisati ihsani saking gelar kebagusane man. Jadi dia berpendapat itu dari dasar apa yang dia lakukan. Asomat mongko ndadekake meneng hu ing man apa alisa atu kealanan. Efeknya ketika dia sendiri melakukan kesalahan, terpeleset dalam suatu kesalahan, maka dia akan diam, gak bisa berpendapat apapun karena dasar yang dia sampaikan adalah berasal dari apa yang dia lakukan. Waman utai sabane wong abaro iku gawe barat sapa man min bisati ihsanillah saking gelar kebagusane Gusti Allah ilahi maring man. Lam yasmut mongkoran dadekake meneng apa isaah keelekan ida sanalikan ngakoni utawa kepleset keelekan sapa man. Jadi di sini lebih menjelaskan kepada yang pertama itu ahli takbir, yang kedua adalah ahli tadkir. Ma kharaja minal qalbi yusilu ilal qalbi. Apa yang diungkapkan itu bisa dari hati, maka yang diterima adalah, yang menerima adalah hati. Jadi nyampe niku dasar los murni sangka Gusti Allah tanpa mengada-ada. Nah, wong iki lho slamet. Nah, bab iki ini abara min bisa tisanihi, wong berdasarkan hasil
pendapatnya sendiri, maka ketika dia itu melakukan kesalahan yang bertentangan dengan apa yang dia sampaikan, maka dia akan tidak bisa membantah, meneng cep. Yang mana? Berarti ma kharaja minar roksi yusilu ila roksi. Cara mubalik iku nyampekno pendapate, nyampekno apa sing disampaikan iku dasar teko pikiran, dasar teko akal-akalan, teko akale. Sing nrimo audien iku sing nrimo ya akal. Akhirnya dadi akal-akalan. Lah nek kapan sing diomongno iku dasar mok lambe tok tanpa akal, tanpa ati, ya dilambe-lambeno wong, dilokno wong dadek bengek. Jadi tergantung dari mana sumbernya. Jadi barang siapa yang menyampaikan ilmu, gampangane ngono, pendapat ataupun komentar dengan dasar amal kebaikannya sendiri. Jadi tiga ukuran itu awake dhewe. Maka dia akan diam ketika dia melakukan kejelekan. Gak iso ngomong. Nalika dene nglakoni dibatal, sampean dhewe ngono. Meneng cop, gak iso ngomong, gak iso bantah. Ya itu kelemahan itu. Tapi barang siapa yang menyampaikan ilmu dasar dengan kebaikan dari Allah, nggih sing kula sampaikan iki nggih napa ingkang Gusti Allah paringaken kula yang perlu disampaikan. Kula dhewe kita sik kathah salah. Ini kok pas nglakoni gak tepak nggih. Nggih ngapunten kula nggih. Tasik belajar nglampahi nggih. Monggo dielingno, iso nrimo kesadaran. Karena apa yang disampaikan bukan merasa berangkat dari dirinya, tidak ada sisi pengakuan dirinya. Luwih tawadhu. Itu apa-apa mlowo to. Lalu pendapat saya ngene-ngene, kalau gak ngene. Lah kok dadine nglakoni dhewe. Kepleset lho. Wis meneng cep gak dindel wong. Habis dah. Jadi sebaiknya kita memandang semua itu atas kebaikan Allah. Awak dhewe iki mau corong liwatan tok. Nyampaikan yang apa yang seharusnya disampaikan. Dengan kemurnian ya, atas suatu kebenaran. Bukan digawe-gawe tanpa akal dan nafsu. Berbeda nih, kapan sih pendapat itu dari akal. Berarti masih ada da'awi. Ijek duwe rumangsa. Ijek duwe aku niku ijek muncul kegawa. Nah, kita ingat segala perbuatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Ketika kita tuh menyampaikan sesuatu dasar akal-akalan, suatu ketika kita akan dikecewakan juga. Ya bisa jadi diakali wong. Jadi wong ini kapane kok ditipu wong itu bisa jadi ya buah amal kita sendiri. Mungkin kita pernah nipu utawa ana wong sing dadekno lara ati sehingga menjadi kita juga sakit hati. Maka kudu hati-hati konsekuensi timbal balik. Apa yang kita tanam itu yang kita unduh. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Lillah, billah, minallah, ilallah. Kembalikan kepada Allah. Kita hanya sebatas penyampai saja, corong. Kita hanya wayangan saja. Aku sejati ini aku nih ya aku nih Gusti Allah. Ada ki ayang-ayang yang digerakkan oleh kudrat irodatnya Allah. Ngono.
ngelokne wong, ya dilokno wong. Mbok kapan? Atau pada langsung. Menyakitkan hati, ya disakitkan hatimu. Menebar kedamaian, menebar kebahagiaan, menebar kebaikan kepada orang, ya maka kita akan menerima kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan itu sesuai dengan yang kita tanam. Dan bahkan karena rahmat Allah, anugerah Allah, mendapat kebaikan yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih mengasihkan. Jazakumullah khairan, tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi menurut Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, kalau kita klarifikasi di sini ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang selalu memperhatikan apa yang ada pada dirinya. Yang diperbuat kepada Allah. Nah, golongan yang pertama ini biasanya ya kontrol awak ya. Akhirnya dia sering berduka, merasa dirinya itu kurang dalam menunaikan kewajiban, masih banyak kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan atau belum sempurna. Akhirnya ngurusi awake dhewe, gak ngurusi wong. Wong ini biasanya gak kakek ngomong. Tapi dalam duka wae jarang seneng. Golongan yang kedua, golongan yang selalu ingat pemberian karunia Allah pada dirinya. Ini golongan sing akeh syukure. Ngono. Yang ini gembira atas karunia Allah itu. Si golongan nomor 3, kabeh teko Allah, apik elek teko Allah. Iki golongan sing los. Sampai orang mikir awake, iki golongan sak karepe dhewe. Kok dasare dene iku silik Gusti Allah, balik nang Gusti Allah. Wis gak ana urusan enak, gak ana urusan gak enak. Gak ana urusan susah, gak ana suka, gak ana duka. Nah, inilah orang-orang yang mengetahui rahasia ketuhanan, rahasia-rahasia karena Allah. Sebab segala sesuatu yang terjadi pasti ada alasan dan tujuan. Kita tinggal sebagai penyaksian, mensyukuri dan beristighfar kepada Allah. Fadzkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah atas nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Al-A'raf 69. Masya Allah. Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu ta'ala anhu nate cerita pada suatu malam beliau pas maca surat Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia, memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, rajane menungso, sembahane menungso. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, delik-delik setan halus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia, maksudnya jerone hati, minal jinnati wan nas. Bar maca ngono kok rumangsa krasa, wah iki setan iku halus dengan tipu muslihatnya. Jadi akhirnya suudon karo Gusti Allah. Lah ini yang perlu harus hindari.
Ini kan wong nek kapan kok pikirane kurang pas ae. Kok gurung iso husnudzon karo Gusti Allah sing akeh-akeh maca surat An-Nas. Bapak sembahyang, maring bar maca surat An-Nas. Ya Allah, paringono manfaat barokah donga. Ya Allah, sak cukupe kangge awak kula dhahir batin. Saged husnudzon marang Gusti Allah, saged ngersi hati sangka setan-setan niku. Itu alasan jenengan maca surat An-Nas. Tujuannya yaitu tadi minta perlindungan, diparingi anugerah husnudzon karo Gusti Allah. Wah, husnudzon karo Gusti Allah iku uripe ayem. Los ana ngene nol netral, ngene nol netral, keseimbangan. Imbang. Antara khauf dan roja imbang. Ana wong mumet iki kaya mergo sengkleh. Senting, tering, gak imbang. Nah, kelasnya wong sing zuhud ya masih selalu gelisah. Apa men sing gak zuhud? Gak merasa nikmat. Hidupnya selalu kecewa. Duka yang ditimbulkan dari dirinya sendiri. Padahal yang mengendalikan duka dan tidak duka adalah pikiran kita masing-masing. Itu yang mengendalikan kita duka. Suka dan duka itu tergantung pikiran kita. Di sisi mana, sudut mana kita memandang. Karena pikirannya, dasarnya pikiran manusia. Pikiran manusia itu lebih cepat daripada angin. Lebih tajam daripada pedang. Ya Allah. Jadi, wong sing kelas itu masa nanggung, dia itu dijadikan di dunia penghambaan yang berat. Ini kalau Al-Qur'an Gusti Allah ngawakno nggone langit bumi dikek amanah. Gak ono sing siap, gak ono sing gelem. Dikekno menungso, dzaluman jahula. Pitembe wong alim marifat billah minallah ilallah. Los, dia menyadari dia itu sudah diposisikan Allah pada satu posisi di dunia sebagai peran, ada peran tersendiri, kewajiban dia lakukan, semua dipasrahkan kepada Allah. Dia menyadari bahwa itu semua adalah anugerah dan karunia-Nya Allah. Balik kepada mindset berpikir kita, maka gunakanlah otak, gunakanlah akal ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu makhluk Allah yang mulia yang ditempatkan di atas, di dalam kepala kita. Diopeni dasi. Melipat kuping ketemu nyambung kabeh teko akal. Oh. Ya. Pinter gak kaya akal, iki gak kaya akal. Dikir akal ben sehat ben waras, dijogo akal. Yes. Rabbi famfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.